ritual Jawa menyambut kematian, memutus karma di gerbang Sukma. Sekarang Semar ajarkan ilmu paling sakral, ilmu untuk orang hidup agar matinya ringan, ilmu untuk orang sekarat agar jiwanya tidak tersesat, ilmu untuk keluarga agar Ugek satulito Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Ketika hidup ini ternyata buku khas alam semesta. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh putu-putuku kabeh lan sedulur bumi. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Tenangkan pikiran, dudukkan batin, dan buka telinga jiwa. Karena malam ini, Semar akan membongkar sesuatu yang selama ini dianggap mitos, tapi diam-diam mengatur hidup manusia. Namanya karma. Banyak orang mengira karma itu urusan agama, urusan surga neraka, urusan kitab tebal dan ceramah panjang. Padahal dalam ilmu Jawa kuno, karma itu bukan soal Tuhan marah, bukan soal setan menggoda, bukan soal malaikat mencatat. Karma itu cuma satu, hukum sebab akibat alam semesta. Sesederhana menanam cabai, panennya pedas. Menanam tebu, panennya manis. Tidak ada yang mistis. Yang mistis hanya pikiran manusia yang malas berpikir. Di serat Wedatama disebutkan, sopo nandur bakal ngunduh, barang siapa menanam pasti menuai. Di negara Kertagama dijelaskan bahwa tatanan kosmos bergerak berdasarkan keseimbangan sebab dan akibat. Dan di Pitutur Semar Jawa dikatakan, urip iku mung mampir ngombe, nanging catetane langgeng nganti mati kaping pirang-pirang. Hidup ini cuma singgah minum, tapi catatan perbuatannya abadi sampai mati berkali-kali. Nah, masalahnya manusia zaman sekarang ini maunya enak, tapi nggak mau nanem. Maunya sukses, tapi malas proses. Maunya bahagia, tapi hobinya nyakitin. Maunya rezeki lancar, tapi kerjanya nipu, nyolong, minjek orang. Terus heran, loh kok hidup saya sial terus ya Mbah Semar? Yo jelas le, rekening karmamu merah. Bukan minus saldo, tapi minus akhlak. Bukan defisit uang, tapi defisit hati nurani. Di ilmu Jawa kuno, karma itu disebut titipan lelaku, titipan perilaku. Apa yang kamu titipkan ke dunia, itulah yang dunia kembalikan padamu. Sekarang Semar ceritakan kisah nyata. Dulu ada seorang juragan tanah, kaya, sawah ribuan hektar, rumahnya 7, mobilnya 5. Tapi hidupnya penuh masalah. Anaknya kecanduan narkoba, istrinya kabur,
tubuhnya penuh penyakit. Dia datang ke seorang bini sepuh Jawa dan bertanya, "Eyang, kenapa hidup saya seperti dikutuk?" Eyang itu hanya menjawab pelan, "Kowe sugih, tapi sugihmu saka tangis wong cilik. Kamu kaya, tapi kekayaanmu berasal dari tangisan orang kecil." Ternyata dulu dia merampas tanah rakyat, menggusur makam leluhur, menghancurkan desa. Uangnya banyak, tapi karmanya bocor. Karena dalam ilmu Jawa, karma itu bukan hukuman, tapi keseimbangan. Alam semesta ini seperti timbangan raksasa. Apapun yang kamu timpakan ke kiri, akan ditimpakan balik ke kanan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Dalam serat Centini disebutkan, lelaku manungsa iku nyerat garis uripe dhewe. Perilaku manusia menulis garis hidupnya sendiri. Jadi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan nasib, jangan salahkan weton. Yang harus disalahkan perilakumu sendiri. Karma bukan kutukan, tapi arsip energi. Ndok, tole, putu-putuku kabeh, sekarang dengarkan baik-baik. Dalam ilmu Jawa kuno, tubuh manusia terdiri dari raga, sukma, lan rasa. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak energi di dalam sukma. Jejak itu disebut sukma wasana, bekas jiwa. Mirip seperti flash disk. Kalau isinya virus, komputermu lemot. Kalau isinya data baik, hidupmu lancar. Nah, karma itu bukan dicatat malaikat, tapi direkam oleh sukma sendiri. Dan sukma itu akan kamu bawa sampai mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi. Makanya dalam Pararaton ditulis, urip lan pati mung lawang, sing mlaku tetep jiwa. Hidup dan mati cuma pintu, yang berjalan tetep jiwa. Secara ilmiah, ini sejalan dengan teori neurosains modern. Pikiran dan emosi membentuk jaringan saraf. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter membentuk takdir. Itu disebut neuroplasticity. Ilmu modern baru menemukan sekarang. Leluhur Jawa sudah menulisnya ratusan tahun lalu. Sekarang pertanyaannya, kalau karma itu jejak energi, bisakah dibersihkan? Jawabannya bisa, tapi tidak dengan doa saja, tidak dengan ritual kosong, tidak dengan jimat. Yang membersihkan karma adalah kesadaran, tambah lelaku, tambah laku topo batin. Makanya orang Jawa dulu bukan cuma sembayang, tapi juga tirakat, puasa, semedi, tirakatan, laku prihatin, sodakoh bumi, ruatan. Bukan buat gaya-gayaan, opo maneh pencitraan, tapi untuk menyetel ulang sukmo. Ritual awal membersihkan karma negatif. Sekarang Semar ajarkan ritual paling dasar. Bukan klinik, bukan perdukunan,
bukan sesajen ribet. Ini disebut dalam serat Sabda Palon. Sopo resik atine, resik lakune, resik nasibe. Siapa yang membersihkan hati, membersihkan perilaku, maka bersih pula nasibnya. Ritual 1. Siraman sukmo. Waktu terbaik malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Bahannya air putih 1 kendi, garam kasar 1 genggam. Doa dari hati sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Caranya: 1. Duduk tenang. 2. Tarik napas 7 kali. 3. Campurkan garam ke air. 4. Ucapkan pelan. Niat ingsun ngresiki sukma lan raga saka kabeh laku sing ala, saka kabeh janji sing tak langgar, saka kabeh dosa sing tak sengaja lan ora sengaja. Artine, aku niat membersihkan jiwa dan raga dari seluruh perbuatan buruk, dari janji yang aku langgar, dari dosa yang disengaja dan tak disengaja. Basuh wajah, minum 3 teguk. Sederhana, tapi efeknya dalam. Karena yang bekerja bukan airnya, tapi kesadaranmu. Air cuma media, garam cuma simbol. Yang membersihkan adalah niat. Ingat pitutur Semar Juwo. Sing gawe kowe sengsara ya kowe dhewe. Sing bisa nyelametke kowe ya kowe dhewe. Yang membuatmu sengsara ya dirimu sendiri. Yang bisa menyelamatkanmu ya dirimu sendiri. Di batch 2 nanti, Semar Jowo akan bongkar A. Laku pembersih karma leluhur. B. Cara memutus karma turunan. C. Ritual Jawa untuk menyapu dosa leluhur. D. Ilmu menutup portal kesialan keluarga. Karena banyak orang hidupnya sial bukan karena dirinya, tapi karena mewarisi dosa yang tidak pernah disadari. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Ingat, hidup ini bukan tentang berapa lama kamu hidup, tapi berapa bersih jiwamu saat pulang. Bukan hidupmu yang salah, tapi warisan dosa yang menumpuk. Nduk, toleh putu-putuku kabeh. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Tenangkan dada, dudukan batin. Karena di batch kedua ini, Semar akan membuka rahasia yang sering bikin manusia tersedak kenyataan. Kadang hidupmu hancur bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu mewarisi jejak dosa yang tidak pernah kamu lakukan. Dalam Babat Tanah Jawa tertulis,
suket garing kobong kabeh, amarga geni saka oyot. Rumput kering terbakar semua karena api dari akarnya. Artinya, yang terbakar hari ini bisa jadi karena bara dari masa lalu. Banyak orang heran, kenapa keluarga saya miskin turun-temurun? Kenapa di keluarga saya banyak penyakit aneh? Kenapa usaha selalu bangkrut? Kenapa anak-anak kami susah jodoh? Kenapa tiap generasi ada yang mati muda? Padahal dalam para raton sudah diingatkan. Salah siji turunan bisa nandang bilai nganti 7 trah. Satu kesalahan leluhur bisa membawa petaka sampai 7 keturunan. Ini bukan kutukan, ini bukan guno-guno, ini jejak energi perbuatan. Seperti DNA, ilmu modern menyebutnya epigenetik. Trauma, kebiasaan, pola stres, bahkan rasa takut bisa diwariskan lewat gen. Ilmu Jawa sudah menyebutnya lebih dulu, wasono trah, bekas jiwa garis keturunan. Semar Jawa ceritakan kisah nyata. Ada satu keluarga di Jawa Timur, 3 generasi selalu bangkrut. Kakeknya pedagang besar, bangkrut. Bapaknya pengusaha, bangkrut. Anaknya buka usaha, bangkrut. Setelah ditelusuri oleh seorang bini sepuh, ternyata kakeknya dulu merampas tanah makam leluhur desa. Makam dibongkar, nisan dibuang, tanah dijual. Uangnya besar, tapi doanya pecah. Karena dalam Kidung Sunda tertulis, sing ngidak kubur leluhur bakal dikubur nasibe dewe. Siapa menginjak makam leluhur akan dikubur oleh nasibnya sendiri. Ini bukan horor, ini hukum sebab akibat. Jejak jiwa dalam darah, ilmu Jawa dan ilmu saraf bertemu. Sekarang kita bicara ilmiah. Dalam neuroscience ada istilah memory imprint. Pengalaman emosional kuat meninggalkan bekas dalam sistem saraf. Bekas ini membentuk pola pikir, pola takut, pola marah, pola gagal. Dan pola ini diwariskan melalui perilaku orang tua kepada anak. Anak tidak meniru kata-kata, anak meniru energi. Ilmu Jawa menyebutnya tular rasa. Rasa orang tua menular ke jiwa anak. Makanya orang tua penakut melahirkan anak penakut. Orang tua pemarah melahirkan anak pemarah. Orang tua culas melahirkan anak culas. Bukan karena takdir, tapi karena warisan mental. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan, anak iku cermin wong tuwa, dudu omongane nanging lakune. Anak adalah cermin orang tua, bukan dari ucapannya, tapi dari perilakunya. Sekarang kita pahami satu hal penting. Karma leluhur itu bukan hukuman, tapi tanggung jawab kesadaran. Kalau kamu sadar, rantainya bisa kamu putus. Kalau kamu tidak sadar, kamu akan mewariskannya. Makane dalam serat Gotoloco dikatakan, wong sing ngerti asal usule ora bakal kesasar dalane. Orang yang tahu asal usulnya
tak akan tersesat jalannya. Sekarang Semar ajarkan ritual inti pemutus karma leluhur. Bukan jimat, bukan kemenyan, bukan tumbal. Ini laku kesadaran. Disebut dalam serat Sabda Palon, ngresiki leluhur padha karo ngresiki awak dhewe. Membersihkan leluhur sama dengan membersihkan diri sendiri. Ritual kedua, tirakat leluhur. Waktu terbaik malam Jumat Legi atau Jumat Kliwon. Tempat tirakatnya di rumah menghadap timur. Bahan tirakatnya, air putih 1 gelas, lilin putih 1 batang, kertas kosong dan pulpen. Langkah ritual tirakat: 1. Mandi bersih. 2. Duduk bersila. 3. Nyalakan lilin. 4. Tarik napas 9 kali. Bayangkan wajah orang tua, kakek, nenek, buyut. 5. Tulis di kertas, aku adalah keturunan dari darah dan jiwa kalian. Jika ada salah, culas, zolim, janji dilanggar, tanah dirampas, makam diinjak, aku mohon ampun pada semesta. 6. Bacakan pelan. 7. Ucapkan, aku tidak mengutuk masa lalu, aku membersihkannya. Aku tidak membenci leluhurku, aku menyembuhkannya. 8. Minum airnya. 9. Bakar kertas dengan api lilin. Secara spiritual, ini mengirim niat ke alam sukmah. Secara psikologis, ini melepaskan trauma turun-temurun. Secara ilmiah, ini memutus pola bawah sadar. Karena yang mengikat karma bukan peristiwa, tapi emosi yang disimpan. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan dirimu. Pitutur Semar Jawa berkata, sing wani ngaku salah bakal oleh dalan anyar. Siapa berani mengakui salah akan mendapat jalan baru. Di batch 3 nanti, Semar akan bongkar ilmu paling dalam, ilmu Jawa tentang kematian, cara memutus karma saat sakaratul maut, rahasia doa sebelum dan sesudah kematian, cara agar jiwa pulang tanpa beban. Karena kematian bukan akhir, tapi gerbang audit jiwa. Tarik napas, hembuskan perlahan. Ingat, kamu bukan hanya hidup untuk dirimu, tapi untuk membersihkan sejarah darahmu. Kematian bukan akhir, tapi gerbang audit jiwa. Dok, tole, putu-putuku kabeh. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Tenangkan dada, kosongkan pikiran, dudukkan batin. Karena di batch ketiga ini, Semar akan membawa panjenengan menengok gerbang yang paling ditakuti manusia, kematian. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah horor. Bagi yang takut kehilangan dunia, kematian adalah bencana. Tapi dalam ilmu Jawa kuno, kematian bukan akhir cerita. Kematian adalah ruang sidang jiwa.
tempat di mana manusia tidak bisa lagi berdusta, tidak bisa lagi pamer, tidak bisa lagi sembunyi. Dalam Serat Sutasoma tertulis, pati iku lawang kawruh, sing mlebu bakal weruh sapa sejatine. Kematian adalah pintu pengetahuan. Yang masuk akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Manusia zaman sekarang sibuk menyiapkan hidup, tapi lupa menyiapkan mati. Sibuk membangun rumah, tapi lupa membangun jiwa. Sibuk menabung uang, tapi lupa menabung amal. Akhirnya, ketika mati, yang dibawa bukan harta, tapi hutang karma. Dalam Bharatayuddha dikisahkan, para kesatria agung tidak takut mati, karena mereka tahu yang mematikan bukan pedang, yang mengadili bukan dewa, yang menghakimi manusia adalah kesadarannya sendiri. Makanya, orang yang mati tenang biasanya hidupnya jujur. Orang yang sakaratnya keras biasanya hidupnya penuh kebohongan. Semar ceritakan kisah nyata. Ada seorang pejabat, kaya, berkuasa, disanjung. Tapi saat sakaratul maut, dia berteriak, "Api, api, panas, panas." Padahal tidak ada api. Yang terbakar bukan tubuhnya, tapi ingatannya. Ingatan tentang uang haram, ingatan tentang tanah rakyat yang dirampas, ingatan tentang sumpah palsu. Dalam Babat Tanah Jawa ditulis, sakaratul iku bukaan memori, sing ala bakal bali kabeh. Sakaratul maut adalah pembukaan memori, yang buruk akan kembali semua. Alam setelah mati, antara terang dan gelap sukmo. Sekarang dengarkan baik-baik. Dalam ilmu Jowo, setelah mati, jiwa masuk ke alam antara, atau disebut juga alam sukmo. Di sana tidak ada tubuh, tidak ada uang, tidak ada jabatan. Yang ada hanya ingatan, rasa, kesadaran. Dan di sanalah karma berbicara. Dalam Nagara Kertogomo tertulis, sukmo bakal ngliwati jagat tanpa rupa lan weruh kabeh lakune dhewe. Jiwa akan melewati alam tanpa bentuk dan melihat seluruh perbuatannya sendiri. Itulah yang disebut ngilmu ngilo sukmo, ilmu bercermin jiwa. Di sana manusia melihat hidupnya seperti film. Semua dusta terbuka, semua kezoliman terputar, semua tangisan orang lain terdengar. Dan disitulah manusia sadar, ya Tuhan, ternyata aku tidak sebaik yang aku kira. Ilmu modern menyebut ini life review experience. Penelitian terhadap orang yang hampir mati atau ilmiahnya disebut near death experience menunjukkan mereka melihat ulang hidupnya, merasakan sakit orang yang pernah disakiti, merasakan sedih orang yang pernah dizolimi. Ilmu Jawa sudah mengajarkan ini sejak ratusan tahun lalu.
Dalam serat Centini disebutkan, sing urip ora eling bakal mati keblinger. Yang hidup tanpa kesadaran akan mati dalam kebingungan. Makanya orang Jawa dulu tidak hanya menyiapkan pesta hidup, tapi juga menyiapkan bekal mati. Mereka tirakat, puasa, semedi, bersedekah, ruatan. Bukan agar masuk surga, tapi agar pulang tanpa beban. Ritual Jawa menyambut kematian, memutus karma di gerbang Sukmo. Sekarang Semar ajarkan ilmu paling sakral, ilmu untuk orang hidup agar matinya ringan, ilmu untuk orang sekarat agar jiwanya tidak tersesat, ilmu untuk keluarga agar tidak mewariskan karma. Ritual ketiga, laku pamitan Sukmo. Ritual ini bisa dilakukan untuk diri sendiri, untuk orang tua, atau untuk orang yang sedang sakit keras. Waktunya laku, malam hari setelah Isya. Bahan untuk laku pamitan Sukmo: air putih 1 gelas, daun sirih 1 lembar, garam sejumput. Cara laku: 1. Duduk menghadap barat. 2. Letakkan tangan di dada. 3. Tarik nafas 11 kali. 4. Masukkan garam ke air. 5. Remas daun sirih ke dalam air. Ucapkan pelan, "Wahai Sukmo, engkau bukan tubuh ini. Engkau bukan nama ini. Engkau adalah cahaya titipan semesta. Jika kelak aku pulang, pulangkan aku dalam terang. Jika kelak aku mati, lepaskan aku dari beban. Ampuni semua salahku, lepaskan semua dendamku, bersihkan semua karmaku." Minum airnya 3 teguk. Secara spiritual, ini menguatkan kesadaran jiwa. Secara psikologis, ini menenangkan rasa takut mati. Secara ilmiah, ini menurunkan kecemasan eksistensial. Pitutur Semar berkata, "Sing wani mati sakdurunge mati, ora bakal wedi mati. Siapa berani mati sebelum mati, tidak bakal takut mati." Mati sebelum mati artinya mematikan keserakahan, mematikan kebencian, mematikan ego. Karena yang bikin mati menyakitkan bukan penyakit, tapi keterikatan. Yang bikin jiwa tersiksa bukan neraka, tapi penyesalan. Di batch 4 nanti, Semar akan membongkar ritual Jawa mengantar jenazah, arah penguburan menurut ilmu Jawa kuno, cara memandikan jenazah agar karmanya luruh, doa pembuka jalan Sukmo. Karena mengurus jenazah bukan hanya kewajiban sosial, tapi tugas spiritual untuk menutup buku karma. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Ingat, yang menakutkan bukan kematian. Yang menakutkan adalah mati tanpa sadar siapa diri kita.
Jenazah bukan bangkai. Ia masih mendengar, masih merasa. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Tenangkan dada, diamkan pikiran. Karena di batch keempat ini, Semar akan membawa panjenengan masuk ke wilayah yang jarang dibicarakan. Wilayah antara hidup dan mati. Wilayah di mana tubuh sudah terbaring, tapi jiwa belum sepenuhnya pergi. Dalam ilmu Jawa kuno, jenazah bukan sekedar raga kosong. Jenazah disebut Raga Titinggal Sukma, tubuh yang masih ditinggali bayang jiwa. Karena selama 40 hari, Sukma masih bolak-balik, masih melihat rumahnya, masih menengok anak cucunya, masih mendengar orang menangis. Dalam serat Centini ditulis, Sukma ora langsung lunga, isih mlayu-mlayu ing dalem lan latar. Jiwa tidak langsung pergi, masih mondar-mandir di rumah dan halaman. Makanya orang Jawa dulu tidak sembarangan mengurus jenazah, tidak ribut, tidak bercanda, tidak selfie. Karena bagi mereka, jenazah bukan benda. Ia adalah pintu terakhir karma. Semar ceritakan kisah nyata. Ada satu desa di Jawa Tengah. Warganya sering kerasukan setelah ada pemakaman. Setelah ditelusuri, ternyata jenazah dikubur asal-asalan, dilempar ke liang tanpa doa, tanpa tata krama. Dalam Kidung Sunda tertulis, sing nglarani wong mati bakal diganggu wong ora katon. Siapa menyakiti orang mati akan diganggu oleh yang tak terlihat. Karena dalam ilmu Jawa, rasa tidak mati bersama tubuh. Ilmu memandikan jenazah, membersihkan jejak karma di raga, saikas, jenaka, akrab, humor, dan bijak. Ilmu memandikan jenazah, membersihkan jejak karma di raga. Sekarang kita masuk ke ilmu paling sakral. Ilmu memandikan jenazah menurut Jawa kuno. Bukan sekedar membersihkan najis, tapi membersihkan jejak karma. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan, siraman pungkasan kanggo mbilas dosa raga. Siraman terakhir adalah untuk membilas dosa tubuh. Tata cara memandikan jenazah Jawa kuno. Waktu terbaik pagi hari sebelum matahari tinggi. Air yang digunakan, air sumur atau mata air, dicampur bunga setaman, sedikit garam. Kenapa? Air simbol kehidupan, bunga simbol keharuman nama, garam simbol pembersih energi. Tata laku memandikan jenazah Jawa kuno. 1. Letakkan jenazah menghadap barat. 2. Tutup wajahnya dengan kain putih. 3. Bacakan pelan,
niating sun nyirami raga kanggo mulihake marang asal. Artinya, aku niat menyirami tubuh untuk mengembalikannya ke asal. Mulai dari kepala, turun ke dada, lalu kaki. Setiap siraman ucapkan dalam hati, mugi dosa raga luruh, mugi laku ala sirna. Semoga dosa tubuh luruh, semoga perbuatan buruk sirna. Secara spiritual, ini melepaskan keterikatan sukma. Secara psikologis, ini menenangkan keluarga. Secara ilmiah, ini memberi closure emosional. Ilmu mengubur jenazah, menutup gerbang karma. Sekarang kita masuk ke ilmu paling jarang dibuka, ilmu arah penguburan. Dalam ilmu Jawa kuno, liang lahat bukan sekadar lubang, ia adalah gerbang alam. Dalam Nagara Kertagama disebutkan, bumi iku ibu, kubur iku lawang bali. Bumi adalah ibu, kubur adalah pintu pulang. Arah penguburan Jawa kuno. Jenazah diletakkan, kepala di selatan, wajah menghadap barat, kaki ke utara. Kenapa? Selatan sama dengan arah asal roh, barat sama dengan matahari terbenam, utara sama dengan arah kehidupan baru. Ini bukan mitos, ini simbol kosmologi Jawa. Doa pembuka jalan sukma. Sebelum tanah ditimbun, ucapkan pelan, wahai sukma, iki dudu omahmu, iki mung lawang. Lunga kanthi tentrem, mulih kanthi cahya. Artinya, ini bukan rumahmu, ini hanya pintu. Pergilah dengan tenang, pulanglah dengan cahaya. Setelah ditimbun, taburkan bunga sambil berkata, sampun tugasmu ing donya, saiki tugasmu ing alam cahya. Tugasmu di dunia telah selesai, sekarang tugasmu di alam cahaya. Karena yang membuat arwah gentayangan bukan karena kuburnya sempit, tapi karena ikatan batin yang belum dilepas. Yang membuat arwah berat pergi bukan karena dosa besar, tapi karena dendam yang disimpan. Pitutur Semar berkata, sing ikhlas ditinggal, bakal entuk pitulungan langit. Yang ikhlas melepas, akan mendapat pertolongan langit. Di batch 5 nanti, Semar akan menutup seluruh perjalanan ini. Audit terakhir jiwa, cara menutup rekening karma, cara mengundang karma baik, ilmu hidup agar mati tanpa beban. Karena tujuan ilmu Jawa bukan agar panjang umur, tapi agar pulang dengan utuh. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Ingat, kubur bukan tempat tinggal, ia hanya pintu. Yang tinggal adalah nama baikmu, yang abadi adalah karmamu. Hidup ini bukan soal panjang umur, tapi soal bersih jiwa. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Tenangkan dada, diamkan pikiran, dudukkan batin. Karena di batch terakhir ini,
Semar akan membuka rahasia yang paling ditakuti manusia. Audit terakhir jiwa. Manusia sibuk audit harta, audit perusahaan, audit proyek, tapi lupa hidup ini akan diaudit juga. Bukan oleh akuntan, bukan oleh negara, bukan oleh malaikat pencatat, tapi oleh kesadaranmu sendiri. Dalam serat Wedatomo tertulis, nalika nyawa wus bali, atine dhewe sing dadi hakim. Ketika nyawa telah pulang, hatinya sendiri yang menjadi hakim. Manusia bisa bohong pada dunia, bisa pamer di media sosial, bisa kelihatan suci di depan publik, tapi tidak bisa bohong pada jiwanya sendiri. Karena jiwa tidak mengenal pencitraan. Yang dia kenal hanya niat, rasa, dan perbuatan. Semar ceritakan kisah nyata. Ada seorang tokoh agama. Kata-katanya menyejukkan. Wajahnya teduh, jubahnya putih. Tapi di belakang ia memanipulasi umat, menjual surga, menimbun harta. Saat meninggal, ia sulit menghembuskan nafas. Mulutnya terkunci, matanya terbuka. Dalam serat Darmo Gandul tertulis, lamun cangkemu kebak goroh, pati bakal abot. Jika mulutmu penuh dusta, kematian akan berat. Tapi kematian bukan soal ajal, tapi soal kesiapan jiwa. Dalam ilmu Jawa, hidup ini disebut sekolah sukmo. Setiap peristiwa adalah ujian. Setiap manusia adalah guru. Setiap masalah adalah soal. Yang lulus naik tingkat, yang gagal mengulang. Makanya jangan heran kalau hidup terasa berputar-putar. Itu bukan nasib, itu remedial. Sekarang kita masuk ke inti pamungkas. Bagaimana cara menutup buku karma? Bagaimana cara berhenti mengulang penderitaan? Jawabannya hanya satu, sadar. Sadar siapa dirimu, sadar dari mana asalmu, sadar kemana kamu pulang. Dalam serat Gotoloco disebutkan, sadar iku lawang kamulyan. Kesadaran adalah pintu kemuliaan. Laku pamungkas, topo ngrumati jiwa. Ini bukan topo di gunung, bukan puasa ekstrim, bukan menyiksa tubuh. Ini topo kesadaran. Waktu laku, setiap malam sebelum tidur. Tempat, di kamar, dalam gelap. Caranya topo ngrumati jiwa. 1. Duduk di tepi ranjang. 2. Letakkan tangan di dada. 3. Pejamkan mata. Tarik hembuskan napas perlahan 9 kali. Lalu tanyakan pada diri sendiri, hari ini aku menyakiti siapa? Hari ini aku berdusta kepada siapa? Hari ini aku menipu siapa? Hari ini aku menolong siapa? Hari ini aku menguatkan siapa? Ucapkan pelan, aku bertanggung jawab atas hidupku. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku memilih berubah. Lalu ucapkan, jika besok aku mati, aku ingin mati tanpa dendam, tanpa hutang, tanpa penyesalan.
Inilah audit harian jiwa. Orang Jawa dulu menyebutnya ngelmu titen sukmo, ilmu mengamati jiwa. Secara spiritual, ini membersihkan karma harian. Secara psikologis, ini menenangkan pikiran. Secara ilmiah, ini melatih kesadaran diri atau self-awareness. Karena yang membuat karma berat bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang diulang-ulang. Mengundang karma baik. Ilmu menanam cahaya. Sekarang Semar Jawa ajarkan ilmu paling indah. Ilmu menanam karma baik. Karena hidup ini bukan untuk menghindari neraka, tapi untuk menebar cahaya. Dalam Nagara Kertagama tertulis, kamulyan bangsa dumunung ing budi. Kemuliaan manusia terletak pada budinya. 3 laku penanam cahaya. 1. Welas asih. Setiap hari lakukan 1 kebaikan tanpa diketahui siapapun. Bukan untuk diposting, bukan untuk dipuji. Cukup alam yang tahu. Karena kebaikan yang paling kuat adalah yang tidak butuh pengakuan. 2. Laku jujur. Jujur itu mahal, dan karena mahal banyak yang tidak mampu. Tapi kejujuran adalah pembersih karma tercepat. 1 kejujuran bisa menghapus 10 kebohongan. 3. Laku ikhlas. Ikhlas itu bukan pasrah. Ikhlas itu melepaskan. Melepas dendam, melepas iri, melepas sakit hati. Karena dendam adalah tali yang mengikat jiwa pada masa lalu. Pitutur Semar berkata, sing atine resik, dalane bakal padang. Yang hatinya bersih, jalannya akan terang. Nduk, tulih putu-putuku kabeh. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Hidup ini bukan tentang siapa paling benar, tapi siapa paling sadar. Bukan tentang siapa paling suci, tapi siapa paling berani berubah. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Ingat, kamu bukan datang ke dunia untuk menjadi sempurna. Kamu datang untuk menjadi sadar. Jika kelak kamu mati, semoga yang menjemputmu bukan penyesalan, tapi senyum jiwa yang berkata, terima kasih, aku sudah pulang dengan utuh. Salam rahayu, semesta membantu, Triloko ngewangi. Semar Jawa pamit menutup perjalanan ini. Terjadilah cahaya menyertai langkahmu. Terjadilah jiwa menemukan jalannya. Terjadilah karmamu menjadi berkah.
tan samar mamering sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira ya